Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik. Nah. Apa kabar pondok pesantren Ibadur Rahman? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, bersama Al-Quran lebih bahagia. Alhamdulillah. Kita masih lanjutin tentang hubungan dua huruf ya. Kenapa ada bab hubungan dua huruf? Ya karena nanti akan terlalu banyak bab nun sukun, mim sukun, lam sukun, tambah lagi bab huruf dal sukun, tak sukun, tak sukun, tak sukun, dha sukun, semua huruf hijaiyah harus dibahas bab sukunnya terlalu banyak. Sedangkan mereka semuanya punya persamaan. Mereka semua punya persamaan. Gitu ya. Sehingga cukup dikumpulkan dalam satu bab yang namanya hubungan dua huruf, yakni mislain, mutajanisain dan mutaqaribain. Apa itu mislain? Yakni pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sama sifat-sifatnya, alias pertemuan huruf yang serupa. Huruf mim ketemu mim, huruf ba ketemu ba. Contohnya apa? Wal yaktub bainakum, bukan wal yaktub bainakum. Kayak misalnya di suratul Baqarah di baris paling bawah di halaman ketiga, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama rabihat tijaratuhum." Tak sukun ketemu tak berharokat. Maka ini mempunyai konsekuensi idgham. Ini dia. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Rabihat tijarah, aslinya kan rabihat terus tijaratuhum, tapi karena ini tak ketemu tak, mislain, mutajanisain, mutaqaribain atau mutabaidain. Mislain, huruf sukun ketemu huruf berharokat kasrah, shaghir. Mutamatsilain shaghir atau mislain shaghir, konsekuensinya apa? Idgham. Ya, idgham. Maka tidak boleh dibaca fama rabihat tijaratuhum, enggak boleh. Tapi langsung diidghamkan jadi tasydid. Fama rabihat tijaratuhum, baca. Tapi ini ada pengecualian. Pengecualiannya pada apa aja? Pengecualiannya? Pengecualiannya pertama ketika huruf ya yang tipenya huruf mad ketemu huruf ya yang bukan huruf mad, atau kita katakan sebutannya huruf ya maddiyah bertemu huruf ya ghairu maddiyah dalam keadaan shaghir. Apa shaghir? Huruf sukun ketemu huruf harokat, maka tidak boleh diidghamkan. Kenapa kalau dia diidghamkan? Nanti ya nggak boleh, emang bacanya seperti itu. Baik, sini ya. Ini dia yang diidghamkan semuanya, kita baca semuanya kemarin di halaman 47 di kitab fasih. Nah, ada pengecualian, ada 3 kemarin. Ini dia. Ara'aital ladzi yanha, tidak boleh diidghamkan. Kalau diidghamkan apa? Kalau diidghamkan jadinya seperti ini. Huruf ya-nya yang pertama ini dihapus menjadi tasydid pada ya yang kedua. Masih ingat kalau ya yang ditasydidkan ada kaidah apa? Naber. Sehingga bacanya ara'aital ladzi yanha, dor, salah. Kenapa? Bukannya ini ya ketemu ya masuk ikhtiar, iya, dia bentuknya sama tapi hakikatnya dia huruf yang berbeda, maka dia bukanlah mislain. Ini bukanlah
mithlain. Seperti itu. Begitu juga ketika wawu maddiyah, wawu huruf mad ketemu dengan wawu yang bukan huruf mad. Ketika wawu yang pertama sukun, yang kedua harokat, maka ini nggak boleh diidghamkan. Ya, kalau diidghamkan jadinya naber nanti. Fantalaqu wa hum, nggak boleh salah. Tapi diidharkan. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Faham tuh? Terus yang di sini surah Al-Haqqah ayat 28 sampai 29 ini namanya hak saktah. Hak saktah. Aslinya kan ma aghna anni maliyah. Aslinya mali. Tidaklah mencukupiku apa? Hartaku. Halaka anni sultaniyah. Hancur semua kekuasaanku. Tak nyesel. Apa gunanya hidup 60 tahun penuh kenikmatan ternyata cuma sebentar. Makanya kalau di dunia ini ada keinginan kita yang belum terwujud, sabar. Tiap malam tahajudku kupanjatkan doa supaya dijodohkan dengan si fulanah. Apalah daya si fulanah malah nikah dengan sahabatku sendiri. Ya sudah, sabar. Kadang kita diuji dengan keinginan kita kok. Ya. Oke, maka di sini ada maliyah itu hak sakta itu kayak kalau bahasa Indonesia ya supaya ngucapinnya enak. Kita sering kalau anak kecil nyebutin gimana? Papa, mama, betul nggak? Ada haknya kan? Saya. Itu namanya haknya hak sakta kalau dalam bahasa Arab. Faham tuh? Nah, biasa kayak gitu dalam bahasa Arab nanti dipelajari mungkin di ilmu balaghah seperti ini atau di ilmu nahwunya. Kayak misalnya ungkapan kemesraan pada istri atau suami itu dengan menghapus huruf terakhir. Misalnya Rasulullah SAW, ya Aisyah, artinya Aisyah kan, ya Aisyah gitu kan. Kalau misalnya di sini namanya siapa ya? Ucok itu kan nama bukan nama asli. Andre. Ya Andre huruf terakhirnya huruf mat. Kalau huruf mat ya biasa aja sama aja gitu kan. Albi mungkin Baktiar gitu ya. Baktiar ya gitu kan kayaknya gimana gitu kan. Kalau saya dipanggil istri kayak gitu. Nanti tak suruh lah. Oke, lanjut ya. Saya mau nyebutin nama akhwat nanti takutnya ada orangnya di sini kan, baper lagi kan. Oke. Lanjut, sekarang kita bahas yang mutamathilain yang kabir. Mutamathilain kabir kaidahnya apa? Idhar. Idhar apa idhar? Berarti tidak diidghamkan. Mutamathilain apa? Huruf yang sama bertemu. Kabir apa? Yang pertama harokat, yang kedua harokat. Contohnya apa? Masalakakum. Masalakakum. Contohnya juga misalnya di suratul Fatihah kalau di wasal Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Baca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Di mana tadi? Di sini kan ayat ketiga, ayat keempat. Mimnya ini ketemu mim kalau di wasal. Mithlain mutajanisan mutaqaribain mithlain. Harokat ketemu harokat kabir. Kaidahnya gimana? Idhar. Maksudnya idhar itu ya dibaca sebagaimana tulisannya. Kalau idgham berarti mim yang pertama dihapus berubah menjadi tasydid di huruf yang kedua. Wah, itulah idgham. Misalnya nun sukun ketemu huruf mim, nun sukunnya dihapus menjadi tasydid di huruf mim. Mimma immahin itu kan. Nah, kalau misalnya idgham kaidahnya seperti itu. Kalau idhar ya sudah dibaca apa adanya. Tapi nanti ini kita agak melenceng ke ilmu qiraat. Kita kan bacanya riwayat hafaz nih, ya enggak? Kan ada berapa qiraat? 10. Setiap qiraat ada berapa periwayat? 2.
Kita satu di antara riwayat-riwayat tadi. Berarti ada 20 riwayat. Kita riwayat apa? Hafaz. Qiraat apa? Asim. Nah, kita riwayat hafaz, qiraat Asim. Makanya kalau misalnya adik-adik, mbak-mbak, mas-mas ini pernah dengar ceramahnya Ustaz Hidayat, misalnya ada yang wadduhi wal laili idza saji. Itu memang ada. Itu qiraatnya Imam Hamzah. Ya, qiraatnya Imam Hamzah. Alif lam re. Mungkin kita agak aneh bacanya ya, tapi emang itu ada riwayatnya seperti itu. Ya, nanti kita bahas tuh di ilmu qiraat. Mungkin pas bahas 40 hadis tentang Al-Qur'an nanti kita akan bahas itu. Nah, by the way, ada satu riwayat yang dia punya kaidah khusus. Ada ciri khas khusus. Ya, ini riwayatnya As-Susi. Ya, riwayatnya As-Susi. Imam As-Susi itu namanya ada kaidah idgham kabir. Jadi kalau di riwayatnya As-Susi, mithlan shagir, mithlan kabir itu diidghamkan. Contohnya ini. Kalau kita baca riwayat Hafaz, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kalau riwayatnya As-Susi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, gitu. Jadi dia ketika ada mithlan kabir diidghamkan. Paham tuh? Nah, tapi itu bukan riwayat kita. Makanya kalau misalnya kita mau ngoreksi bacaan orang ini salah atau benar dalam khazanah ilmu tajwid, sebenarnya agak susah. Kenapa? Karena kita harus menguasai ilmu qiraat juga. Takutnya bacaannya itu memang salah dalam riwayat hafaz, tapi bisa jadi benar dalam timbangan riwayat yang lain. Paham tuh? Ya, gitu. Makanya belajar terus. Semoga kawan-kawan semuanya nanti bisa sampai ke ilmu qiraat. Amin ya rabbal amin. Saya mau tanya konsekuensinya. Konsekuensi mithlan shahir, idgham wa idhar. Idgham. Konsekuensi mithlan kabir, idhar. Saya nggak ngomong pengecualian, ya, pengecualiannya udah disebutkan di ayat ini. Kalau mithlan mutlak, idhar. Apa mutlak? Huruf pertama harokat, huruf kedua sukun. Ya pasti dong, nggak bisa huruf harokat diidghamkan ke huruf sukun. Emang ada huruf sukun yang tasydid? Ya enggak. Nah, itu dia. Kecuali kalau di waqaf. Nah, sekarang kita bahas mutajanisain. Apa itu mutajanisain? Pertemuan dua huruf pertama dengan huruf kedua sama makhraj, beda sifat. Masih ingat bagaimana cara kita mengetahui itu makhrajnya sama atau beda? Di mana? Di kitab Fasih halaman 72. Di sini. Ya, kalau misalnya antum pengen tahu ini mutajanisan atau enggak, dibuka di halaman 72. Oh, misalnya huruf ta ketemu dal, itu mutajanisan atau mutaqaribain sih? Oh, mutajanisain. Kenapa? Karena dia satu kota. Faham tuh? Nah, sekarang kita bahas yang mutajanisain. Ya, ini huruf yang bertemu sama makhrajnya beda sifatnya. Adapun sifatnya nggak usah jadi perhatian dulu karena kita belum belajar sifat. Yang pasti pembahasan utamanya sebenarnya pokoknya ya satu makhraj beda, huruf yang berbeda tapi satu makhraj. Itulah mutajanisain. Gini loh. Jadi ini bisa saja kita nyebutin tak ketemu tak mith lain, tak ketemu ro mutaqaribain, ro ketemu kaf mutabai lain, gitu. Jadi sebenarnya yang mau kita bahas tuh yang sekiranya antum baca itu antum bingung ini dibaca apa ya? Ya enggak? Contohnya gini aja. Kita pakai di sini aja. Ini
Oke. Kelihatan? Kelihatan ya? Oke, saya mau tanya. Antum ketika baca ini ada yang aneh enggak? Pasti biasanya bingung. Ini mau dibaca yalhadzalik, fa-nya dibaca atau dibaca yalhadzalik? Atau yang ini? Dibaca faqad dhalla atau faqad dhalla? Taunya dari mana? Kaidahnya apa? Ya enggak? Atau ini? Nakhluqukum atau nakhluqukum? Nah, lagi dibaca ahatotu atau ahatu? Kenapa yang jawab cuma sedikit? Ya karena kita belum belajar. Nah, di sinilah kita membahas kawan-kawan sekalian, barakallahu fikum. Nah, makanya ketika kita ketemu ayat kayak gini kan bingung nih. Ini mau tak baca ahatu idgham atau baca ahatotu? Diidharkan, alias idhar itu dibaca apa adanya. Ini mau tak baca nakhluqukum atau nakhluqukum? Caknya lemak nakhluqukum, tahu nggak? Tapi kan baca Al-Quran kan bukan masalah lemak-lemak weh. Ada orang baca Al-Quran tuh cak yang itu naik motor kencang tuh ngebut tuh. Wah, saya ada baca Al-Quran. Wah, hukumnya dilanggar semuanya. Kena dor banyak itu. Karena semuanya baca Al-Quran itu bukan tentang ngebut. Baca Al-Quran itu tentang ditadaburi. Gimana cara kita bisa mentadaburi bacaan Al-Quran kita? Yang bacanya pelan atau antum sudah mahir, ya enggak masalah bacanya cepet. Ya, faham tuh? Masalah juga yang kedua, gimana kita bisa memutadaburi kalau kita enggak tahu apa makna ayat yang kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu dekati salat dalam keadaan kamu gimana terusannya? Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kamu mengetahui apa yang kamu baca. Kita ini baca Quran mabuk ida, sholat pun mabuk ida. Tahu artinya? Ida. Astaghfirullahaladzim. Kadang ada sholat istisqa, tapi kita masih baca ini. Hari demi hari berlalu nggak ada yang nambah kecuali kesombongan. Nauzubillahi min dzalik. Cobalah dihafalin artinya juga. Pengen nggak antum baca Al-Quran tuh langsung tahu itu Allah ngomong apa gitu? Pengen nggak? Gimana caranya? Ya belajar bahasa Arab, ya belajar. Nggak baca. Barang siapa yang tidak bisa sabar akan letihnya menuntut ilmu, maka dia harus bersabar akan pahitnya kebodohan. Itu kan kata Imam Syafi'i. Oke, di sini maka untuk mengidentifikasinya kita harus cek dulu nanti ya. Sekarang kita bahas mutajanisain. Fa ketemu zal. Mislain mutajanisain mutaqariban atau mutabaidain. Apa? Yang keras dong, apa? Mutajanisain. Kenapa? Satu mat roj. Taunya dari mana? Kita fasih halaman 72. Keren nggak kayak gitu? Enggak lah. Coba tuh misalnya ketemu santri dari Yaman gitu. Kenapa letak sama zal itu satu makhraj? Karena di kitab fasih halaman 72 satu kotak. Enggak keren.
Ya enggak? Terus ini sumbernya dari mana? Sumbernya dari Manzumah Jazariyah. Kerennya gitu, kerennya gini. Kenapa tak sama satu makhraj? Kata Imam Ibnu Jazari, wadzal wathal wadzau wadzal watha lil ulya min tarafaihima. Oh ya. Itu hafal ya. Apa? Jangan singgol dong tapi ya. Oke. Huruf dha, huruf dzal, huruf tha satu makhraj, ya ini di gigi seri ujung lidah, di gigi seri bagian atas di antara keduanya. Kedua gigi seri ya. Jadi keduanya itu min tarafaihima afwan. Di antara dua ujungnya, ujung lidah dan ujung gigi seri bagian atas. Sa, za, dha. Nah, kaidahnya untuk mutajanisain belum selesai. Kita cek lagi. Ya, kita cek lagi. Fa ketemu dzal mutajanisain. Sukun ketemu harokat. Shogir kabir mutlak. Shogir kemarin apa? Sukun. Kabir apa? Mutlak. Oke. Berarti kalau dari definisi itu hak sama sa ini mutlak. Tapi kok sa dengan dzal mutajanisain shogir kaidahnya apa? Idgham. Kata siapa bang? Mano? Kate lah. Siapa? Kata Bapak Tiar, enggak lah. Siapa yang udah hafal Jazari? Yang udah setoran Jazari siapa? Mana Mbak Ade? Mana Mbak Ade? Ada. Gimana Mbak dalilnya kalau mutajanisain idgham? Infis sifati lanjutin. Bukan. Gimana? Gimana? Adghim kakur robbi. Coba. Gimana? Yang keras dong. Nah itu dia. Wa awwalai mithli wa jinsin insakan adghim. Jika huruf pertama dari mithlain dan mutajanisain itu sukun adghim, maka idgham kan. Kaidahnya ini mithlain shogir, mutajanisain shogir, berarti di idgham kan. Selesai? Enggak. Hanya diidghamkan pada beberapa huruf saja, yakni di huruf ini yang saya kasih warna pink dan juga garis panah. Pertama di sini dulu. Kalau tadi huruf ta dengan dal, lihat yang mutajanisain berarti mutajanisain yang ada idghamnya, yang satu kotak saya kasih warna pink. Mana aja ada berapa? Berarti ada 3. 1, 2, 3. Berarti untuk yang lainnya yang kotaknya warna putih itu tidak ada idghamnya. Mutajanisain tidak ada idghamnya. Dari sini kita tahu huruf enggak ada. Lanjut. Ya. Berarti apa? Kalau misalnya ada sin ketemu zai, sinnya sukun, zainya harokat, tidak ada idgham. Tapi kalau misalnya tadi apa? Huruf fa ketemu, ini apa tadi? Fa ketemu zal. Coba kita cek. Huruf fa ketemu zal. Ini ketemu i. Ada panahnya? Panah merah berarti artinya idgham. Idghamnya idgham kamil. Apa kamil? Sempurna, alias huruf pertama itu hilang sama sekali. Berubah menjadi tasydid di huruf yang kedua. Jadi cara baca panahnya seperti ini. Paham? Nanti kalau misalnya ada zal sukun ketemu dha berharokat, hukumnya idgham. Tapi kalau ada dha sukun ketemu zal berharokat, tidak idgham kalau ada. Terus di sini misalnya huruf ta ketemu huruf dal, idgham. Dal ketemu ta, karena apa? Karena di kitab fasih halaman 72 ada panahnya. Keren nggak itu? Nggak keren.
Dalilnya berkata Al Imam As-Samanhudi, Ibrahim As-Samanhudi rahimahullah taala. Nah, nanti kita belajar di Jazari aja. Nanti di situ disebutkan dalilnya. Oke. Nah, sehingga di sini kalau huruf tak ketemu tok itu idgham. Tapi kalau tok ketemu tak, tadi misalnya ahal tu ya. Nih. Nah, ahad tu idgham atau bukan? Lihat buku antum. Huruf tak ketemu tak, idgham atau enggak? Dilihat bukunya Fasih. Ada panahnya tidak? Ada? Dibuka bukunya. Ada? Panahnya warna apa? Mana merah? Yang dari tok ke tak, bukan dari tak ke tok. Warna apa? Ungu. Apa artinya warna ungu? Warna ungu artinya idghamnya bukan idgham kamil, tapi idgham naqis. Idghamnya tidak sempurna, alias masih menyisakan sifat huruf sebelumnya. Dari kategori ini yang masih tersisa sifat idbaqo. Jadi bacanya kayak gini. Ahaltu, baca. Kita baca qalqalah dulu. Ahaltu. Ahaltu. Tasdid aja. Ahaltu. Kita berhentikan, gak usah kasih harokat. Ahaltu. Bacanya seperti itu. Jadi diidghamkan cuman hanya menghilangkan sifat qalqalah. Baik kan bacanya seperti ini. Ahaltu, baca. Oke, seperti itu. Paham tuh? Sekarang kita masuk ke penjelasannya. Pertama, yang diidghamkan idgham mutajanisan shaghir yang kamil, yang sempurna itu pada ke-6 pertemuan ini. Ke-6 pertemuan ini. Fa ketemu dzal, ta ketemu ta, ba ketemu mim, ta ketemu dal, zal ketemu dha, dan dal ketemu ta. Sudah ditulis kaidahnya di kitab Fasih halaman 72. Sekarang kita baca. Jadi selain ini tidak ada namanya idgham mutajanisan shaghir. Hanya khusus huruf-huruf ini saja. Apa aja? Fa, zal, ta, ta, ba, mim, dha, zal, sama udah ya, dal. Ya, huruf dal. Itu aja. Oke, kita baca. Kelihatan? Oke. Tatrukhu afan. Tatrukhu yalhad dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. 1 2 3. Oke, yalhadz dzalik. Tidak boleh dibaca yalhadz dzalik. Sebenarnya udah selesai masalahnya. Karena apa? Tanda bacanya sudah jelas. Tapi harus belajar. Fa amana ta'ifatun min bani Israila wa kafara ta'ifah. Tuh 2 3. Jadi nggak boleh dibaca idhar. Gimana kalau idhar? Fa'amanat ta'ifah salah. Langsung diidghamkan. Kenapa? Karena ini mutajanisan shaghir. Terlebih pada huruf tak ketemu to gitu. Dari mana tahunya? Kita pasti halaman 72. Sekarang ba sukun ketemu mim. Ba sama mim mutajanisain, mutaqaribain, mutabaidain. Mutajanisain. Tahunya dari mana? Karena dia satu makhraj. Tahunya dari mana? Kita fasih halaman 72. Dari mana belum tahu dalilnya kok. Kalau kata Imam Al-Jazari, di syafatainil wawu ba'um
mimu. Bagi kedua bibir ada wawu, ba dan mim. Nah, itu baru keren. Nah, kita belum belajar jazari. Oke. Makanya ini diidghamkan. Ya bunayya rkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Boleh nggak dibaca? Ya bunayya rkab ma'ana. Boleh? Boleh nggak? Kata siapa? Tergantung. Kalau di riwayat Hafiz ya nggak boleh. Thariqah Syatibiyah nggak boleh. Tapi kalau di riwayat yang lain nanti ada yang membacanya dengan irkab ma'ana. Tapi kalau di kita diidghamkan. Makanya kita fase itu kurang tuh. Bi riwayatil Hafiz itu harusnya itu. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima. Yuk. Ujibat da'watukuma idh zalamtum annakum fil adzabi mushtarikun. Idh zalamtum bukan idh zalamtum, tapi langsung idh zalamtum. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dal ketemu tak apa? Mutajanisain. Kenapa? Sama makhraj beda. Shagir kabir. Kenapa? Sukun ketemu harokah. Kaidahnya idgham. Ya. Tanwin ketemu mim hukumnya apa? Yang keras, yang jelas. Hukumnya apa? Idgham biguna. Kenapa? Tanwin kata siapa? Gimana kata beliau? Idghamu. Ayo, pintar. Saya hampir lupa. Ini alifnya alif apa ini? Ada bulatannya. Bulatannya apa ini? Mustatil. Sifat mustatil. Apa? Kalau di wasal tidak dibaca, kalau di waqaf dibaca. Kalau kita lanjut wala ana abidum ma. Tapi kalau waqaf di sini wala ana gitu. Paham tuh? Nah. Sekarang ya mutajanisain shaghir cuman yang naqis alias masih menyisakan sifat huruf sebelumnya. Hanya ada 4 kata saja dalam Al-Qur'an. 4 kata bukan berarti 4 tempat. 4 kata ini terserah tempatnya di mana saja. Pertama adalah lafaz ahautu. Jadi mengucapin huruf pertamanya tok dulu, ahaut. Tanpa qalqalah baru ketaknya tu. Bukan ahad tu, tapi ke huruf toknya dulu ahaut tu. Gitu. Kita baca. Ahautu bima lam tuhita bih. Tu 2 3. Ahad. Ahad. Bukan ahad. Ahad. Tu. Ahad tu. Oke, sip. Sekarang yang lafaz basauta. La in basauta ilayya badak afan la in basauta ilayya yadaka litaqtulani tu 2 3 la in basauta ilayya yadaka litaqtulani. Oke, nun sukun ketemu ba hukumnya apa? Iqlab. Kata siapa? Gimana kata beliau? Miman bigun natin. Oke, sip. Tak ketemu tok
Mutajanisen. Langsung jawab begitu. Pertemuan to dengan tak namanya mutajanisen. Kenapa? Satu makhraj beda sih. Keadaannya shagir. Shagir. Kenapa? Sukun ketemu ha. Oke. Sudah. Kaidahnya apa? Idgham naqis. Taunya dari mana? Kita fasih halaman 72. Oke. Wa mil kata yang ketiga idgham naqis mutajanisain farrautum. Farrautum. Ya. Wa min qablu ma farrautum fi Yusuf. Tuh 2 3. Oke. Nun sukun ketemu qaf hukumnya apa? Kata siapa? Gimana kata beliau? Rabi'ul ikha'u 'indal fadili minal hurufi wajibul lil fadili fi khamsatin min ba'di 'ashri ramzuha fi ilmi hadzal baiti qad dhammantuha sif dzatana kam jaga syakhsun qad huruf qad huruf qafnya. Kalau anak tanya artinya tahu nggak? Tahu nggak? Makanya dihafalin artinya ya. Emang awalnya gitu. Antum kalau mau belajar bahasa Arab ada 3. Belajar mufrodat, harus tahu kosakata. Percuma orang belajar grammarnya bagus, dia paham gimana cara bikin struktur kalimat, simple present tense, simple continuous tense atau sebagainya, tapi dia nggak tahu bahasa Inggrisnya bolpen itu apa, nggak tahu bahasa Inggrisnya meja itu apa, nggak tahu bahasa Inggrisnya kursi itu apa, ya percuma. Harus belajar mufrodat. Kita gimana caranya belajar mufrodat? Tidak perlu menghafalkan kosakata dalam kamus, cukup hafalkan matan tufatul atfal, hafalin Al-Quran plus arti perkatanya. Fahim? Yang kedua belajar qawaid, belajar nahwu dan shorof. Yang ketiga harus bisa mentadbik, mempraktekkan, harus ada guru yang bimbing antum, dihadapkan kitab kuning, kitab gundul, antum baca, guru ngoreksi. Iya gitu. Baru nanti antum jangan, dan satu hal, antum harus berada dalam takhusus itu. Jadi jangan mengharuskan orang yang bisa baca kitab kuning dalam ilmu fikih, dia bisa lancar baca kitab kuning dalam ilmu tajwid. Belum tentu. Karena apa? Mustalahatnya beda-beda, istilah-istilahnya beda-beda. Itu ya. Tapi kalau di Indonesia namanya kitab kuning biasanya kalau nggak akidah ya ilmu fikih. Sekarang yang terakhir, farrautu ya hasrata ala ma farrautu fi jambillah. Ya. Berarti kalau selain ini mutajanisen yang shagir selain huruf-huruf ini tadi, maka dia hukumnya idhar gitu. Nggak perlu kita bahas yang idhar. Terus kalau kita mau tanya mutajanisen shagir idhar atau idgham? Idgham hanya pada huruf-huruf yang disebutkan di kitab fasih halaman 72 yang warna pink, yang ada garis panahnya. Itu aja. Apa aja? Huruf dha, dzal, ta, huruf ba, mim, ta, dal, ta. Fahim tuh? Oke. Sekarang kalau mutajanisain kabir, huruf pertama huruf kedua makhraj sama sifat beda, tapi huruf pertama harokat, huruf kedua harokat, hukumnya apa? Idhar. Apa idhar? Mutajanisan mutlak hukumnya idhar. Fahim tuh? Oke. Sekarang kalau mutaqaribain. Nah, mutaqaribain kawan-kawan sekalian barakallahu fikum, mau shagir, mau kabir, mau mutlak semuanya idhar. Kecuali mutaqaribain shagir pada huruf lam sukun ketemu ra harokat dan huruf qaf sukun ketemu kaf
harokat. Itu saja. Jadi mutaqariban shaghir yang diidghamkan cuma 2 pertemuan saja. Lam dengan ra, qaf dengan kaf. Fahim? Baik. Sehingga kalau misalnya tadi saya teks di sini, qaf sukun ketemu kaf harokat, apa namanya? Mutaqari. Taunya mutaqariban mana? Dia beda makhraj. Taunya beda makhraj di mana? Lihat di kotaknya. Di kotaknya halaman 72, qaf sama kaf beda atau sama kotaknya? Beda. Sehingga dia bukan mutajani sain, tapi apa? Mutaqariban. Taunya dari mana mutaqariban? Ucapin. Akka baca. Alqa. Dekat enggak? Ya sudah mutaqariban berarti. Kalau jauh namanya mutabaidain. Terus sukun ketemu harokat namanya mutaqariban shaghir kaidahnya apa? Idhar. Kecuali apa? Lam ketemu ra, qaf ketemu kaf. Masuk enggak dalam pengecualian? Masuk Pak Eko. Ya, sehingga di sini ditasydid. Bacanya gimana? Alam nakhluqukum. Baca. Sehingga menjadi huruf yang tasydid seperti ini. Kita baca. Alam nakhluqukum mim ma'in mahin. Tuh 2 3. Alam nakhluqukum mim ma'in mahin. Qaf ketemu kaf namanya apa? Mutaqaribain. Kenapa? Beda makhraj, beda sih, tapi berdeka apanya? Makhrajnya. Sukun ketemu harokat shaghir. Mutaqaribain shaghir kaidahnya apa? Idhar. Kecuali lam ketemu ra, qaf ketemu kaf. Ini berarti hukumnya apa? Idgham. Mim ketemu mim, idgham mimi. Kenapa? Mim sukun ketemu mim harokat ya. Kata siapa? Gimana kata beliau? 1 2 3. Wasani idghamum bimithliha ata. Oke. Dinyanyiin dong. Wasani idghamum bimithliha ata. Nah, gitu. Lagi. Dah. Oke, lanjut. Sekarang pengecualian yang kedua, lam ketemu ra. Makanya kemarin kalau misalnya ada ini dia, kita baca. Wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuh 2 3. Lam sukun ketemu ra. Ya, ini lamnya dibaca idgham atau idhar? Idgham. Padahal lamnya ini fi'il. Kalau fi'il harusnya lamnya dibaca idhar. Kata siapa? Gimana kata beliau? Wa adhiranna lama fi'lin mut fi nahwi qul na'am wa qulna wal. Tapi di sini kok sukunnya dihilangkan menjadi tasydid di huruf kedua? Karena ini pengecualian, yakni untuk mutaqariban shaghir memang kaidahnya idhar kecuali lam ketemu ra, qaf ketemu kaf. Ini pengecualian. Seperti itu. Paham tuh? Baik. Wa qur rabbi. Apapun itu kalau ada lam sukun ketemu ra, entah dia itu fi'il, entah dia huruf ataupun yang lainnya, maka diidghamkan. Fahimtum? Fahimtum? Baik. Mutabaidan sekarang. Jadi kita udah belajar mithlan shaghir hukumnya idgham. Mithlan kabir hukumnya idhar. Mithlan mutlak hukumnya mutajanisan shaghir hukumnya
idgham pada 8 huruf saja. Ba, mim, ta, dal, ta, dha, zal, sa. Mutajanisan kabir hukumnya idhar. Mutajanisan mutlak hukumnya idhar. Mutaqariban shaghir hukumnya idhar. Kecuali lam ketemu ra, qaf ketemu kaf. Mutaqariban kabir hukumnya idhar. Mutaqariban mutlak hukumnya idhar. Mutabaidan kabir, mutabaidan mau shaghir, mau kabir, mau mutlak semuanya idhar, tidak ada pengecualian. Oleh karena itu, karena mutabaidan semuanya idhar tidak dibahas oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Oleh karena itu, karena mutlak tidak ada yang idgham, tidak dibahas juga oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Paham tuh? Sudah ya? Sekarang saya mohon dijawab. Saya nggak ngomong pengecualian. Sekarang dijawab, idgham atau idhar? Ya. Dari awal dulu. Pertemuan huruf yang serupa, makhraj sama, sifat sama, namanya mislain. Pertemuan dua huruf, makhraj berbeda dekat, sifat berbeda. Pertemuan dua huruf sama makhraj, sifat berbeda. Pertemuan dua huruf, makhraj beda, jauh, dan sifat berbeda. Oke. Keadaan huruf pertama sukun, huruf kedua harokat. Keadaan huruf pertama harokat, huruf kedua harokat. Keadaan huruf pertama harokat, huruf kedua sukun. Kaidah konsekuensi mislain shaghir. Kecuali ya madiyah ketemu ya ghairu, wawu madiyah ketemu wawu ghairu, dan hak saktah pada al-haqqah 2829. Mislain kabir hukumnya idhar, kecuali di surat-surat ini: Yusuf 11, Al-Kahfi 95, Az-Zumar 64, Al-An'am 80, dan An-Nisa 58, Al-Baqarah 271. Cuman nggak perlu dibahas karena tanda bacanya sudah jelas gitu. Sudah diidghamkan secara rosem, secara tulisan. Jadi nggak perlu jadi masalah. Mutamatsilain mislain mutlak hukumnya idhar. Mutajanisan shaghir hukumnya idgham pada 8 huruf. Apa aja? Ta, dal, ta, za, zal, za, za, zal, ta, ba, mim. Selain itu idhar. Mutajanisan kabir hukumnya idhar. Mutajanisan mutlak mutaqariban shaghir hukumnya kecuali lam ketemu ra, qaf ketemu. Mutaqariban kabir, mutaqariban mutlak, mutabaidan shaghir kabir mutlak. Makanya mutabaidan karena kaidahnya sudah idhar tidak perlu dibahas. Karena mutlak juga semuanya idhar tidak dibahas. Yang dibahas oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri hanya mislain, mutajanisain, mutaqariban, shaghir, kabir. Paham tuh? Baik. Sudah. Besok tidak bahas pembahasan huruf mad. Nah. Baik. Itu menantum nggak ada yang tanya. Asar jam berapa kita? 3:02 ya. Ya kita dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin.